Pedoman dan ejaan bahasa Indonesia. A. Pemakaian huruf. 1. Huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri seperti A, B, C huruf besar. Di sini tertera ada 12 kegunaan huruf kapital, yaitu A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. C. Huruf kapital dipakai pada awal dalam petikan langsung. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan atau kata ganti untuk Tuhan. E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan sebagai pengganti nama pangkat yang diikuti nama orang atau orang tertentu. J. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. H. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, nama peristiwa, dan hari besar atau hari raya. I. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, ataupun dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. K. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur atau kata ulang sempurna di dalam judul, buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk tidak terletak di posisi awal. L. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. 2. Huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. A. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. B. Penulisan kata. 1. Partikel adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. A. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. C. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 2. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah suatu gabungan dari beberapa suku kata menjadi satu kalimat, sedangkan akronim adalah gabungan dari beberapa kalimat menjadi satu kata. A. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. C. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. D. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. E. Lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. F. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. G. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. H. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. 3. Angka dan bilangan. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai seperti nilai uang dan persentase.
4 bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata, didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar, atau diubah susunan kalimatnya. A. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. B. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. C. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. D. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. E. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. F. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. G. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut bilangan utuh. 4. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 5. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. C. Pemakaian tanda baca. A. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. B. Tanda tanya. Tanda tanya diletakkan di akhir kalimat dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. C. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. D. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. E. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah